Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Sernita dengan NIM 230410602219. Saya mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek akhir saya dari UAS mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Teknologi yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Ibu Nopianti MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil akhir dari proyek Media Pembelajaran Berbasis Teknologi yang interaktif. Dan saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Nah, jika kalian bertanya-tanya, apa sih Articulate Storyline 3 itu? Nah, Articulate Storyline 3 itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Dengan menggunakan Articulate Storyline 3 itu, pengguna bisa membuat media pelajaran yang interaktif dengan yang mencakup gambar, teks, suara, video, animasi, dan lain-lain. Dan ini sangat mudah sekali digunakan teman-teman. Nah, jika kalian masih belum paham atau baru memakai Articulate Storyline 3 ini, kalian bisa cari tutorial penggunaannya di channel-channel YouTube yang telah tersedia di YouTube teman-teman. Jadi kalian cari aja tutorial penggunaan Articulate Storyline 3. Nah, di situ bakal banyak banget muncul tutorial cara penggunaan Articulate Storyline 3 ini. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil akhir dari proyek media pembelajaran berbasis teknologi yang saya buat menggunakan Articulate Storyline 3 ini. Oke, baiklah teman-teman. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagian cover dari media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif yang saya buat dari Articulate Storyline 3. Nah, yang pertama itu adalah cover teman-teman. Nah, jadi di bagian cover ini ada yang namanya judul, yaitu adalah judul dari mata kuliah saya. Ini adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah yang disusun oleh, itu adalah nama penyusun teman-teman, yaitu nama saya sendiri. Nah, dan selanjutnya adalah nama dosen pembimbing, yaitu yang terhormat Ibu Nopianti MPD. Nah, dan di sini juga ada tombol mulai teman-teman. Nah, tombol mulai ini kalian bisa mengeditnya dari Canva. Nah, sebelumnya saya akan sedikit membahas teman-teman. Jadi, sebelum kita mengedit di Articulate Storyline 3, kalian bisa nih mengedit dulu projectnya atau bahan-bahan yang ingin dijadikan media interaktif itu di Canva teman-teman. Nah, setelah edit dari Canva, kalian bisa dijadikan atau diekspor menjadi PPT atau PPTX teman-teman. Nah, dari situ kalian bisa import ke Articulate Storyline 3. Nah, di sini saya membuatnya itu menggunakan Canva. Ini editannya itu dari Canva teman-teman. Nah, jika kita klik tombol mulai ini, nah kita klik ya. Jadi misalkan kita klik ya, dia akan langsung ke halaman selanjutnya atau ke menu teman-teman. Jadi kita klik ya. Nah, ya teman-teman. Nah, ini adalah gambar yang maksudnya adalah halaman yang kedua teman-teman. Jadi di halaman kedua ini atau slide kedua ini itu ada menu. Nah, yang dimana menu ini teman-teman itu yang terdiri dari kompetensi, materi, video pembelajaran, soal evaluasi atau games, sumber belajar, dan juga ada identitas penyusun. Nah, di sini dan kalian juga bisa memvariasikannya sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Mungkin bisa materi atau game saja atau video pembelajaran saja, itu sesuai dengan yang kalian butuhkan saat mengajar atau media pembelajaran yang ingin kalian buat teman-teman. Nah, di sini saya itu sesuai dengan ketentuan dari dosen pembimbing saya, yang dimana di bagian menu itu ada kompetensi atau tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah materi, yang ketiga itu ada video pembelajaran, yang keempat itu ada soal evaluasi atau games itu ya untuk menguji pemahaman peserta didik atau siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan.
ada sumber belajarnya itu berupa misalkan buku atau link buku gitu ya teman-teman. Dan juga ini adalah identitas penyusun. Nah, sebenarnya ini sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi variasi kita masing-masing mau meletakkannya itu yang pertama mungkin bisa identitas penyusun atau mungkin bisa materi atau video pembelajaran. Nah, sini saya akan ini juga bisa diklik ya teman-teman. Nah, untuk mengkliknya itu, mengatur tombolnya itu kalian bisa atur dari Articulate Storyline 3 ya teman-teman. Nah, yaitu dengan ada yang namanya itu adalah triggers teman-teman. Nah, jadi triggers itu bisa kalian atur untuk tombol-tombol. Nah, ini misalkan gambar identitas penyusun ini kalian akan pindahkan ke jump to slide di slide berikutnya ke identitas penyusun. Jadi itu bisa kalian tutorialnya bisa kalian lihat di channel-channel YouTube yang tersedia ya teman-teman di YouTube gitu. Nah, yang pertama saya itu akan mengklik identitas penyusun. Oke ya teman-teman, kita klik. Nah, ini identitas penyusun nih teman-teman. Nah, di identitas penyusun ini itu ada nama saya, ada NIM saya, ada kelas saya juga dan angkatan ya teman-teman, dan ada foto profil saya juga. Nah, dan juga di sini ada tombol atau icon home dan tanda silang. Nah, tanda silang ini saya artikan sebagai kembali ke cover. Jadi jika kita klik dia akan langsung kembali ke cover. Nah, misalkan kita klik ya teman-teman di bagian silang ini, tanda silang atau icon silang ini. Nah, dia bakal kembali ke awal yaitu di bagian cover. Jika untuk kembali lagi ke menu, kita klik mulai lagi dan kita kembali ke identitas penyusun. Nah, identitas penyusun ini kita kembali ke identitas penyusun lagi ya. Dan kita jika klik icon home kita akan kembali ke menu ya teman-teman. Nah, kita akan kembali ke menu. Kita sudah melihat identitas penyusun ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kompetensi atau tujuan pembelajaran ya teman-teman. Kita klik saja. Nah, di kompetensi belajar ini ada yang pertama itu peserta didik mampu memahami makna sila-sila Pancasila, peserta didik mampu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu tujuan kompetensinya. Nah, ini ada tanda silang juga atau saya artikan sebagai untuk exit atau keluar, dan juga ada tanda home. Jadi kita sudah klik ya kalau tanda silang itu bakal ke cover ya teman-teman. Nah, kita langsung kembali ke home saja ya teman-teman untuk ke bagian materi. Nah, kita klik lalu kita mau ke bagian materi kan teman-teman. Kita klik bagian materinya. Nah, di sini di bagian awalnya itu adalah materi. Nah, judul dari media pembelajaran berbasis teknologi saya itu atau media interaktif saya itu materinya tentang PKN ya teman-teman, PKN kelas 4 itu materinya, judul materinya itu ayo jadikan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, di sini ada subbabnya juga ya teman-teman. Di sini ada 4 subbab. Nah, juga ada icon home, ada icon tanda silang juga akan langsung keluar ke cover tadi ya teman-teman. Di sini juga ada icon start. Nah, icon start ini bisa langsung ke materinya teman-teman. Jadi ini bisa dikali sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Kalian mau start atau next atau mulai ya sesuai dengan variasi kalian masing-masing. Nah, saya di sini menggunakan kata-katanya itu adalah start. Nah, jadi kalau kita klik, saya klik ya teman-teman. Klik. Nah gitu ya teman-teman, dia langsung ke tampilan pertama, cover pertama dari materi saya, yaitu judul materi saya, yaitu ayo jadikan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, di sini lagi-lagi ada tombol silang atau tanda silang icon home ini. Maksudnya tanda silang ini, ada icon home juga, kembali ke menu lagi, dan ini ada tanda panah sebelah kanan nih teman-teman. Apa sih maksudnya? Jadi tanda panah sebelah kanan ini akan pindah ke halaman selanjutnya atau slide selanjutnya ya teman-teman. Kita klik. Nah, itu ya teman-teman, ini sudah masuk ke subbab pertama yang tadi apa itu Pancasila ya teman-teman. Ada icon home juga, ada tanda silang juga, ada tanda panah ke kanan, dan juga ada tanda panah ke kiri nih teman-teman. Nah, jadi tanda panah ke kiri ini dia bakal kembali ke cover judul tadi teman-teman, maksudnya ke cover judul materi tadi. Kita klik ya, kita coba. Nah, dia bakal kembali ke
judul gitu ya teman-teman. Ayo jadikan penjelasan sebagai nilai kehidupan, bukan ke cover awal. Jadi kalau kita mau ke cover awal identitas yang ada judul media pembelajaran tadi, kita kliknya yang tanda X ini ya, atau silang ini ya teman-teman. Tuh, nah, balik kita ke materi. Dan saya mau ngasih tahu ya teman, kalau kita mau ngedit materi seperti ini, lebih saya sarankan kita edit dulu di Canva ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ekspor PPTX-nya dan bisa import ke storyline 3 ini gitu ya teman-teman. Nah, kita next aja ya teman-teman ke materinya. Nah, itu ya teman, mengapa Pancasila harus diamalkan gitu. Penumbuhan sikap saling menghargai, menjaga kerukunan dalam keberagaman gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan membuat peserta didik atau siswa kita itu merasa semangat dan nggak bosan belajar ya teman-teman. Nah, next aja lagi ya. Nah, jika kalian nanya nih, gimana cara bikin animasinya itu gerak? Nah, jadi jika kalian ingin animasinya gerak itu, kalian bisa edit atau atur tombolnya atau animationnya itu di storyline teman-teman. Jadi bisa diatur itu ya teman-teman. Gimana cara ngaturnya itu ya? Itu bisa ada semua di tampilan storyline-nya. Itu ada animation gitu ya teman-teman. Kita bisa klik animation, kita bisa klik elemennya gitu. Kita mau klik elemen yang mana untuk bisa gerak gitu. Banyak pilihannya, ada fly in, ada zoom gitu ya. Nah, kita next aja ya teman-teman materinya sampai akhir ya. Nah, ini di bagian akhir materinya itu ada ucapan terima kasih ya teman-teman. Ini sesuai keinginan masing-masing, mau ada terima kasihnya atau enggak. Nah, saya di sini pas bagian akhir materinya saya kasih ucapan terima kasih ya, sebagai bentuk apresiasi aja ya teman-teman. Nah, ini juga ada tanda panah ke kiri tadi, itulah kita ke slide yang sebelumnya tadi. Nah, jika klik lagi tanda kanan sebelah kanan, kita juga akan ke slide selanjutnya akhir. Nah, sini tadi sudah dijelasin kan, ada tanda silang yang untuk ke cover awal tadi, dan sini juga ada tanda home kembali ke menu. Jadi kita kembali ke menu saja ya. Nah, tadi kan kita udah lihat materi ya teman-teman. Kita ke icon video seperti ini ya teman-teman. Jika kita klik, dia akan muncul video pembelajaran. Kita klik ya. Nah, ini videonya teman-teman, video pembelajarannya. Nah, di sini ada tombol play dan juga ada pause teman-teman. Nah, jika kita klik icon pause ini, pembelajarannya itu akan terhenti, videonya ini akan terhenti ya teman-teman. Dan jika kita klik tombol play, dia akan mulai kembali videonya gitu. Coba ya kita klik teman-teman. Nah, videonya terhenti ya teman-teman. Jika kita klik icon play, dia akan itu lagi videonya jalan lagi ya teman-teman. Nah, ini video pembelajarannya yang berkaitan dengan materi saya, yaitu ya materi saya tadi itu, ayo jadikan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Kata Nabi, tak disangka-sangka Kristina pun membawa bekal. Tak lama kemudian, Nah, ini videonya ya teman-teman, kita boleh tidak aku makan bareng. Nah, kita hentikan aja ya teman-teman. Kita langsung ke menu selanjutnya. Kita balik ke home lagi. Nah, kita di sini akan selanjutnya ke evaluasi teman-teman. Evaluasi atau soal evaluasi. Nah, jadi teman-teman kita akan ke soal evaluasi atau games ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada tuh seperti kata-kata judul lah ya teman-teman, untuk menyemangati peserta didik untuk mengerjakan soal evaluasinya. Juga ada tombol home, itu kembali ke menu lagi. Exit itu kembali ke, atau tanda silang ini kembali ke cover awal sebelumnya tadi ya teman-teman. Dan jika ini ada tombol mulai, nah atau icon play ya teman-teman. Jadi jika kita klik, dia akan play ke slide selanjutnya. Nah,
Ini bisa kita atur ya teman-teman. Ini ada ketentuan pengerjaannya ya, aturan kuisnya ya itu ya teman-teman. Dan juga ini ada tombol atau ikon tanda panah ke kanan dan juga tanda panah ke kiri. Nah seperti itu ya. Juga ada tanda silang atau exitnya itu ya, ada home-nya juga. Nah kita next aja ya teman-teman. Nah jika di next itu, dan next lagi kita mulai play aja ya teman-teman untuk main atau mengisi soal evaluasinya. Nah kita udah masuk ke soal pertama nih teman-teman. Nah di sini juga ada waktunya nih teman-teman, ada waktunya, ada timernya ya, dan juga ada tanda centang nih. Kalau kita udah klik soalnya kan seperti ini, kita klik. Nah kita akan klik centang. Nah centang ya teman-teman, kita klik aja. Nah ini soal nomor 2 nya kita isi juga. Oke. Dan untuk waktunya itu bisa diatur ya teman-teman dari storyline-nya juga. Nah, kita centang lagi ke soal selanjutnya lagi. Ini pertanyaan yang ketiga. Nah, klik aja ya teman-teman sampai soal terakhir ya. Nah jadi pas kalau kita udah di soal akhir itu akan muncul hasilnya teman-teman, muncul hasilnya. Nah hasilnya itu seperti ini, ada tanda good job. Nah tapi kalau ini kan ada nilai hasil evaluasinya nih teman-teman, tuh ya, ada nilai hasil evaluasinya di bagian akhir setelah kita selesai mengerjakan soalnya. Itu akan muncul halaman seperti ini atau slide seperti ini, nilai hasil evaluasi. Itu adalah skor yang kita dapatkan. Nah ada passing score itu ya teman-teman. Passing score itu seperti KKM ya teman-teman, KKM. Jadi saya di sini buatnya itu 75%. Nah terus di sini ada review quiz. Nah jika klik review quiz kita bisa lihat nih mana soal yang benar, mana soal yang salah, dan juga ada reset quiz. Kalau reset quiz kita menghapus soal ini tadi, hasil soal ini tadi ya teman-teman. Nah kalau kita klik tanda seperti ulang ini ya teman-teman, kita akan ulang lagi mengerjakan soalnya, akan kembali ke cover evaluasinya teman-teman. Itu bukan ke cover awal ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Nah ini untuk soal evaluasinya itu bisa diatur dari storyline ya teman-teman. Kita bisa mengaturnya dari storyline, kita bisa mencari soalnya terlebih dahulu, kita salin, lalu kita masukkan ke storyline, dan itu bisa diatur. Nah untuk soal evaluasi atau games ini bisa ada beberapa, ada pilihan ganda, ada salah benar, dan lain-lain. Nah di sini saya memilih pilihan ganda gitu ya teman-teman. Nah hasilnya kita review dulu ya, kita klik review. Nah yuk tuh. Nah, ya teman-teman. Itu reviewnya. Jika kita reset quiz, kita akan hilang nilainya teman-teman. Nah, hilang ya teman-teman nilainya. Nah, jika kita klik yang ulang ini, tanda ikon ulang ini, kita akan kembali ke tampilan awal ini teman-teman. Nah seperti itu. Oke, kita anggap aja udah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Kita kembali ke home atau menu ya. Nah tadi kita sudah nih ke soal evaluasi. Kita ini ada tanda ikon sumber belajar teman-teman, kita klik. Nah ini sumber belajarnya itu adalah buku pendidikan Pancasila untuk SDMI kelas 4. Nah ini juga bisa kalian masukkan link atau link belajar atau link buku. Nah ini saya buat seperti daftar pustaka saja ya teman-teman. Nah juga ada tanda silang atau
X seperti ini ya untuk kembali ke cover, dan juga ada tanah home. Kita kembali ke tanah home aja ya teman-teman. Nah, tuh teman-teman, hasil project saya tadi, identitas penyusun sudah itu ya teman-teman, udah kita klik di awal ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman hasil project media ajak saja saya teman-teman yang saya bikin dari Articulate Solan 3. Jadi kita klik tanda X, kita kembalikan lagi. Nah, dia kembali ke awal lagi ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman dan semuanya yang menonton video saya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan dari hasil project media pembelajaran berbasis teknologi yang saya buat, yaitu media yang interaktif menggunakan Articulate Solan 3. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Pada kata saya yang salah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.